Kembali lagi bersama saya Siska Yunia di Breaking News Pagi. Dampak COVID-19 di Indonesia memberi pengaruh besar bagi sektor pertanian dan ekonomi di dalam negeri. Perekonomian semakin menurun yang berdampak pada masyarakat membuat aktivitas usaha terhenti. Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang begitu cepat memberi pengaruh besar pada sektor pariwisata, seperti perhotelan dan restoran. Hal ini ikut berdampak pada sektor pertanian di dalam negeri. Ketua Himpunan Pertanian Indonesia, Muldoko, menjelaskan, tuturnya, kinerja perhotelan dan restoran memberi dampak para petani, terutama petani sayur dan buah di dalam negeri. Menurut Muldoko, hasil pertanian yang biasanya didistribusikan ke dalam sektor tersebut tidak bisa disalurkan dengan baik. Pasok pangan yang sangat panjang ini ternyata pada akhirnya menghadapi kendala di ujungnya, yaitu yang tadinya pasar sangat hidup, bergiat dalam kegiatan bisnisnya, karena mereka harus masuk pada hotel-hotel, rumah makan, dan restoran-restoran. Tapi dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, hampir semua kehidupan itu menjadi tertutup. Tidak hanya sektor pariwisata, dampak virus COVID-19 bagi perekonomian UMKM pun ikut meresahkan. Ketua Asosiasi UMKM Ihsan Ingratubun mengajarkan physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang membuat orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas dengan tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Itu sebabnya UMKM mengalami kesulitan membayar biaya yang ada seperti gaji, honor pekerjaan, biaya operasional, dan non-operasional. Dampak COVID-19 pada UMKM berdampak buruk karena pekerja tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak ada pilihan lain. Pasalnya penghasilan yang tidak mencukupi untuk hidup di perantauan, mau tidak mau pulang kampung adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Dari sisi sosial ekonomi, pemerintah telah melakukan upaya penanganan diantaranya melalui penyaluran bantuan sosial. Dari sisi kesehatan telah dilakukan peningkatan kapasitas rapid test untuk dapat diberikan penanganan kesehatan yang cepat dan baik, serta telah dilakukannya realokasi anggaran pemerintah untuk menangani dampak COVID-19 dari sisi ekonomi. Terkait penerapan tata new normal atau yang saat ini menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru, di mana beberapa sektor perekonomian sudah dapat beroperasi seperti sedia kala. Wapres menyampaikan bahwa langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk menghidupkan kembali jalannya roda ekonomi yang sebelumnya sempat melambat. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan, dan pos lintas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke Cina, yakni Jakarta, Padang, Tarekan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, dan Manado. Sejak penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, sejumlah kebijakan dan upaya penanganan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Juru bicara untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, ia menyebutkan pemerintah Indonesia melakukan tes COVID dengan terstruktur dan tidak masif, meski mendapat kritik dari publik karena lambat dalam merespon penyebaran COVID tersebut. Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan demi merespon penyebaran COVID di dalam negeri, antara lain menetapkan rumah sakit rujukan, membangun rumah sakit untuk pasien COVID, dan menanggung biaya perawatan pasien COVID non-rujukan pemerintah. Dengan hal ini, Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo meminta pemerintah dan masyarakat bersatu padu. Dengan cara ini, solusi yang terbaik dalam menghadapi virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dapat kita lakukan untuk terhindar dari COVID-19 yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, menghindari kerumunan, tidak pergi keluar rumah jika tidak ada kegiatan yang terlalu penting.